Pernah kepikiran nggak apa sih bedanya harga sama nilai? Menurut Mark Carney, mantan gubernur Bank of England, kita ini hidup di dunia yang sering banget nyampur aduk keduanya dan itu jadi sumber masalah besar loh. Yuk kita bedah bareng-bareng idenya dan lihat kenapa harga yang kita lihat di pasar itu sering kali menipu. Nah, untuk mulai ngebaus ini, Karni ngasih kita satu perbandingan yang wah nusuk banget. Semacam teka-teki tentang dua Amazon yang nasibnya beda banget. Pertanyaan ini tuh bener-bener kayak jelek langsung ke jantung sistem ekonomi kita. Ini yang bikin kita semua harus berhenti sejenak dan mikir sebenarnya apa sih yang kita anggap berharga dan kenapa ya? Dan di sini nih paradoksnya kelihatan jelas banget. Coba lihat, di satu sisi ada Amazon.com, perusahaan raksasa, mesin duit yang nilainya triliunan dolar. Terus di sisi lain ada hutan hujan Amazon, yang kita tahu ini kan paru-parunya dunia. Tapi di buku catatan ekonomi, nilainya nol besar. Gilanya lagi, nilainya itu baru dianggap ada kalau hutannya udah ditebang buat lahan pertanian. Nah, ini dia biang kerok masalahnya. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa sih kita jadi mikir sekacau ini? Kata Karni, ini tuh bukan kebetulan. Ini semua hasil dari sebuah pergeseran besar-besaran, cara kita ngelihat dunia. Intinya gini deh, dulu kita punya ekonomi pasar. Sekarang kita jadi masyarakat pasar. Bedanya apa? Dulu pasar itu cuma alat bantu. Sekarang pasar udah jadi kayak bos besar yang nentuin segalanya, yang ngatur nilai-nilai kita di hampir semua urusan. Dan kutipan dari Oscar Wilde ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Kita jadi terobsesi banget sama harga. Sampai-sampai kita lupa sama nilai yang sebenarnya. Nilai-nilai yang, ya, nggak bakal bisa ditempelin label harga. Nah, disinilah letak bahayanya. Kita jadi mikir, kalau sesuatu nggak ada harganya, berarti itu nggak berharga. Coba pikirin deh, udara bersih, hubungan baik sama tetangga, alam yang kaya. Karena semua itu nggak ada label harganya di pasar, kita anggap gratis. Dan ujung-ujungnya, ya kita cuekin aja. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma obrolan filosofis. Sistem nilai yang kacau ini punya dampak yang nyata banget. Malah, ini jadi pemicu langsung krisis-krisis paling gede yang kita hadapi sekarang. Coba perhatiin polanya, ini ngeri banget. Tahun 2008, krisis finansial global. Kenapa? Karena kita ngeremehin resiko. Terus, 2020, pandemi COVID. Kenapa? Karena kita ngeremehin kesiapsiagaan. Sekarang, krisis iklim. Kenapa? Karena kita terus-terusan ngeremehin masa depan. Ini tuh kesalahan yang sama, diulang-ulang terus. Yuk, kita kupas satu-satu. Mulai dari yang pertama. Bencana finansial tahun 2008 itu ternyata sumbernya adalah keyakinan buta sama pasar. Dan ada 3 kebohongan besar yang dipercaya banyak orang waktu itu. Ini dia nih, 3 kebohongan itu. Pertama, keyakinan sombong kalau kali ini pasti beda. Kedua, dogma kalau pasar itu nggak pernah salah. Dan ketiga, anggapan naif kalau pasar itu punya moral. 3 hal ini digabungin, ya udah, risikonya numpuk terus sampai akhirnya meledak. Dan pola yang sama persis, kejadian lagi pas pandemi. Kita lebih milih efisien sekarang daripada investasi buat jaga-jaga nanti. Kita semua tahu pandemi itu ancaman, tapi karena kesiapsiagaan itu nggak ada label harganya di pasar, ya kita cuekin. Akibatnya, kita semua yang nanggung. Nah, buat krisis iklim, Carney punya istilah yang keren banget buat ngegambarin kenapa kita kayak lumpuh. Dia nyebutnya tragedi cakrawala. Maksudnya apa? Yaitu ketidakmampuan kita buat bertindak ngadepin ancaman yang kelihatannya masih jauh di depan. Padahal kita tahu banget bencana itu lagi jalan ke arah kita. Dan jangan salah sangka, cakrawala itu makin deket loh. Anggaran karbon kita atau jatah emisi kita itu udah tipis banget. Angka-angka ini bukan data biasa, ini tuh countdown. Harga yang harus kita bayar karena lambat bertindak sekarang, ya masa depan planet ini. Oke, setelah ngebeberin masalah segede ini, untungnya Carney nggak ngebiarin kita putus asa gitu aja. Justru sebaliknya, dia nawarin jalan keluar. Sebuah visi buat ngebangun ulang sistem kita berdasarkan nilai-nilai yang emang beneran penting. Dan catat ya, poin pentingnya, ini bukan soal ngerusak pasar, sama sekali bukan. Ini soal ngembaliin pasar ke tempatnya yang seharusnya. Sebagai pelayan masyarakat, bukan majikan. Tujuannya simpel, yaitu bikin kekuatan pasar itu sejalan sama tujuan kita bareng-bareng. Carney ngebagi solusinya jadi 3 pilar utama. Pertama, kita harus bangun lagi yang namanya rasa percaya dan solidaritas. Kedua, kita butuh pemimpin-pemimpin yang mikirnya jauh ke depan, nggak cuma besok sore.
Dan yang ketiga, kita perlu perusahaan yang tujuannya itu lebih mulia dari sekadar cari untung, tapi juga buat ngelesain masalah-masalah di masyarakat. Terus gimana caranya? Nah, Carney punya perumpamaan yang cerdas banget. Dia bilang, nilai-nilai itu ibarat otot. Makin kuat kalau dilatih. Artinya apa? Nilai-nilai kayak solidaritas, tanggung jawab, keadilan, itu nggak cukup cuma diomongin doang. Harus dilatih, harus dipraktekkan terus-menerus. Sama kita sebagai individu, sama perusahaan, sama para pemimpin. Biar apa? Biar jadi kuat dan benar-benar bisa bikin perubahan. Jadi, mari kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau pasar cuma ngeliat semuanya dari kacamata harga, kira-kira apa sih yang tanpa sadar kita korbankan? Hubungan kita sama sesama? Lingkungan? Atau mungkin masa depan kita sendiri? Pada akhirnya, ini adalah pilihan yang harus kita hadapi setiap hari.